Halo sahabat cerdas, apa kabar? Semoga sehat selalu dan semangat belajar ya. Pada video kita kali ini, kita akan belajar bab 1 buku Jendela Dunia halaman 25-33 dengan materi unsur intrinsik cerita dan majas atau gaya bahasa. Muatan pelajaran bahasa Indonesia untuk kelas 5 SD. Kegiatan pembuka. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut ini. Lihat Andi, Ika, dan Tobias yang sedang asik membaca. Buku apa yang mereka baca? Apakah kalian pernah membaca buku sejenis? Buku yang dibaca mereka bertiga antara lain ada buku berjudul Antaraksa yang termasuk buku non-fiksi, kemudian ada buku yang berjudul Kancil yang termasuk jenis fiksi, dan buku yang berjudul Origami yang termasuk jenis non-fiksi. Perhatikan keempat buku di bawah ini. Informasi apakah yang bisa kalian dapat dari sampul buku? Apakah yang kalian bayangkan tentang isi buku tersebut? Mari kita kupas satu demi satu. Pada buku yang pertama, judulnya yaitu Lede si Joki Kecil. Kategori bukunya adalah fiksi. Isinya merupakan sebuah cerita. Selanjutnya, buku yang kedua berjudul Aku Mampu Berbahasa Indonesia. Kategorinya adalah non-fiksi. Isinya merupakan pelajaran bahasa. Buku yang ketiga judulnya Ada Apa Sih? Ada Apa Sih? Kategorinya fiksi. Isinya merupakan sebuah cerita. Sedangkan buku yang keempat berjudul Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kategorinya non-fiksi. Isinya adalah arti kata-kata bahasa Indonesia. Materi yang pertama, unsur intrinsik cerita. Mari kita membaca. Berikut adalah cerita berjudul Kelinci Kecil dan Burung Pipit dengan penulis Desri M. Putri. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik-titik air mulai membanjiri matanya. Ia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa kelinci kecil? Kakiku terantuk batu lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Rusa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Rusa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Rusa. Aku sering melihat Pak Rusa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sarang? Pak Singa, Raja Hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini, ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini.
Ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak, atau berolahraga bersama, sarang burung pipit. Pipi kelinci kecil merona kemerahan. Lalu ia berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengacuhkannya. Diam-diam, aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang dan meminta maaf pada ibumu, balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih, burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Selanjutnya, mari kita berlatih. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut pada buku tulis kalian. Pertanyaan yang pertama, apakah isi cerita tersebut? Yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Yang ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Yang keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Yang kelima, apa masalah yang terjadi? 6. Bagaimana masalah itu diselesaikan? Dan yang ketujuh, apa pesan dari cerita tersebut? Kalian dapat menghentikan video ini sejenak untuk mencari jawabannya. Selamat mencoba dan tetap semangat. Apakah kalian sudah selesai? Kalau sudah, mari kita cek jawaban kalian bersama-sama. Untuk soal yang pertama, apakah isi cerita tersebut? Jawabannya adalah mengenai kisah kelinci kecil yang terluka saat hendak mengambil wortel Pak Rusa. Pertanyaan yang kedua, siapakah tokoh dalam cerita dan bagaimana sifat tokoh tersebut? Jawabannya, kelinci kecil dan burung pipit. Kelinci kecil mempunyai sifat ingin tahu, sedangkan burung pipit memiliki sifat yang bijaksana. Pertanyaan yang ketiga, di mana latar cerita berlangsung? Jawabannya, di kebun wortel Pak Rusa. Pertanyaan yang keempat, kapan cerita tersebut berlangsung? Jawabannya pada siang hari atau bisa sore hari. Pertanyaan yang kelima, apa masalah yang terjadi? Jawabannya, kelinci kecil bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa untuk memetik wortel. Meskipun belum meminta izin ke ibunya meninggalkan sarang, ataupun ke Pak Rusa untuk memetik wortel. Saat mencoba mengambil, kelinci kecil terantuk batu dan jatuh. Dia kesakitan. Pertanyaan yang keenam, bagaimana masalah itu diselesaikan? Jawabannya, burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasihatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Pertanyaan yang ketujuh, apa pesan dari cerita tersebut? Jawabannya, cerita mengandung pesan agar kita hidup jujur dan patuh pada nasihat orang tua. Unsur intrinsik cerita merupakan unsur yang membangun cerita dari dalam. Adapun unsur intrinsik cerita antara lain 1. Tema, yaitu ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerita. 2. Tokoh, yaitu pelaku peristiwa dalam sebuah cerita. 3. Penokohan atau karakter setiap tokoh dalam cerita. 4. Latar atau setting, yaitu waktu, tempat, maupun suasana dalam cerita. 5. Alur cerita, yaitu urutan kejadian atau peristiwa yang membentuk cerita. Dan yang keenam, amanat, yaitu pesan moral yang disampaikan pengarang dalam cerita.
Mari kembali ke 7 pertanyaan tentang kisah kelinci kecil dan burung pipit. Dapatkah kalian mengidentifikasi unsur intrinsik yang ditanyakan dari masing-masing pertanyaan? Lalu, gambarlah peta berpikir tentang unsur intrinsik cerita di atas pada buku tulis. Kalian dapat melengkapi peta pikiran berikut untuk mengetahui unsur intrinsik cerita kelinci kecil dan burung pipit. Kita mulai dari judul cerita, yaitu kelinci kecil dan burung pipit. Kemudian, temanya yaitu bisa persahabatan maupun nasihat. Sedangkan tokoh dalam cerita yaitu ada kelinci kecil dan burung pipit. Sedangkan penokohannya, kelinci kecil yaitu ceroboh dan rasa ingin tahu. Sedangkan burung pipit yaitu bijaksana. Lalu latar atau settingnya, yang pertama latar tempat ada di kebun wortel Pak Rusa, dan yang kedua latar waktunya di pagi atau sore hari. Kemudian alur ceritanya, kelinci kecil yang bosan tinggal di sarang berhari-hari dan memutuskan untuk pergi ke kebun Pak Rusa untuk memetik wortel, meskipun belum meminta izin ke ibunya meninggalkan sarang ataupun ke Pak Rusa untuk memetik wortel. Saat mencoba mengambil, kelinci kecil terantuk batu dan jatuh. Dia kesakitan. Burung pipit mengajak kelinci kecil berbicara dan menasihatinya. Kelinci kecil urung mengambil wortel Pak Rusa. Setelah tidak sakit lagi, kelinci kecil pulang ke rumah untuk meminta maaf kepada ibunya. Sedangkan amanat dari cerita tersebut yaitu jangan membantah nasihat dari orang tua. Selain itu, meminta maaf jika berbuat salah. Materi yang kedua, majas atau gaya bahasa. Majas adalah gaya bahasa dengan makna kiasan yang dipilih penulis untuk menyampaikan kesan. Majas akan membuat cerita memiliki makna mendalam dan menarik untuk dibaca. Jenis-jenis majas yang akan kita pelajari pada video kali ini ada 3. Yang pertama, majas metafora, yaitu majas yang menggunakan kata yang mewakili simbol dari makna sebenarnya. Contohnya, rumah itu habis dilalap si jago merah dalam waktu 2 jam saja. Penjelasannya, kata si jago merah adalah simbol atau kata lain dari api. Majas yang kedua yaitu majas hiperbola. Merupakan majas yang menggunakan kata yang bermakna berlebihan untuk menekankan maksud. Contohnya, sesaat setelah peluit lomba dibunyikan, anak itu langsung berlari secepat kilat. Penjelasannya, berlari secepat kilat atau cahaya petir bermakna berlari sangat cepat seperti kilatan cahaya. Majas yang ketiga yaitu majas personifikasi. Merupakan majas yang menggunakan sifat manusia dalam menggambarkan sebuah benda. Contohnya, radio itu mendendangkan lagu merdu setiap sore hari. Penjelasannya, radio diumpamakan memiliki sifat seperti manusia yang dapat mendendangkan atau menyanyikan lagu. Berikutnya, latihan gaya bahasa 1. Tentukan majas dari kalimat berikut ini: hiperbola, metafora, atau personifikasi. Kalian dapat menghentikan video ini untuk mencari jawaban gaya bahasa apa yang ada di pertanyaan tersebut. Selamat mencoba. Jika sudah, mari kita cek jawaban kalian bersama-sama. Soal yang pertama. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Rusa. Majasnya yaitu hiperbola. Menggelegar artinya sangat keras sekali. Yang kedua,
wajahnya tampak seputih kapas. Majasnya yaitu metafora, perumpamaan wajah dengan kapas. Soal yang ketiga, titik-titik air mulai membanjiri matanya. Majas yang digunakan yaitu hiperbola. Membanjiri artinya air yang sangat banyak. Pertanyaan yang keempat, aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku. Majasnya yaitu personifikasi, daun yang dapat melambai seperti manusia. Pertanyaan kelima, Pak Singa, si raja hutan, memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Jawabannya, majas metafora. Si raja hutan artinya pemimpin di hutan. Pertanyaan yang keenam, pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Majasnya yaitu personifikasi, pikiran yang dapat menari-nari seperti manusia. Mari kita lanjutkan latihan gaya bahasa 2. Tuliskan arti dari kata yang digarisbawahi berikut ini. Ada kata memuntahkan, jendela dunia, menyapaku, copot jantungku, anak emas, dan langkah 1000. Kalian dapat menghentikan video ini untuk menjawabnya terlebih dahulu. Selamat mencoba. Jika sudah, mari kita cek jawaban kalian bersama-sama. Pertanyaan yang pertama, kata memuntahkan. Pada kalimat tersebut memiliki arti mengeluarkan lava. Pertanyaan yang kedua, kata jendela dunia. Pada kalimat tersebut memiliki arti sumber ilmu. Pertanyaan yang ketiga, kata menyapaku. Pada kalimat tersebut memiliki arti menyinari. Pertanyaan yang keempat, kata copot jantungku. Pada kalimat tersebut memiliki arti kaget. Pertanyaan yang kelima, kata anak emas. Pada kalimat tersebut memiliki arti kesayangan. Dan pertanyaan yang keenam, kata langkah 1000. Pada kalimat tersebut memiliki arti menghindar atau segera menjauh. Demikian video pembelajaran kita kali ini mengenai unsur intrinsik cerita dan majas. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih.